Tuhan, terima kasih semuanya kami tahu Engkau di tengah-tengah kami. Biarkan hatimu disukakan ya Tuhan, biarkan hatimu disukakan. Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, anugerahkan dalam hidup kami pengertian yang daripadamu. Beri supaya anak-anak Tuhan ini kenal dengan Tuhan. Beri supaya kami bisa menyenangkan hatimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya. Ini anugerah yang luar biasa. Roh hikmat, wahyu dan pengertian akan mengajari kami dari perkataanmu sendiri. Demi nama Tuhan Yesus dan bagi kemuliaan Yesus Tuhan kami. Dan semua kita yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk saudara. Ada pertanyaan yang paling mendasar dalam hidup kita sebagai orang percaya, yang seringkali ditanyakan setiap kali orang datang, orang bertanya, bagaimana mendengar suara Tuhan, bagaimana orang bisa mengerti apa yang dia mau. Saudara, bahkan sebenarnya lebih daripada itu. Alkitab bicara tentang kehadiran Tuhan dalam dua macam kehadiran yang berbeda. Yang pertama, dia berkata, seperti Daud berkata, kemana aku bisa lari dari rohmu? Kemanapun dia pergi sampai ke dunia orang mati pun Tuhan di situ. Ada hadirat Tuhan yang karena dia omnipresence, karena dia maha hadir. Dimanapun engkau berada, di tempat paling jorok, paling kotor pun Tuhan di situ. Karena dia pribadi yang omnipresence, dia pribadi yang maha hadir. Tapi ada juga kehadiran Tuhan yang lain. Dan kehadiran itulah yang Tuhan janjikan kepada anak-anaknya. Ketika dia berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku akan ada di situ. Itulah yang disebut sebagai hadirat Tuhan yang dimanifestasikan atau His manifested presence. Dan kita mengerti bahwa itu merupakan hadirat yang sangat penting dalam hidup kita, yang membuat orang bisa bertahan ikut Tuhan karena dia punya experience, dia punya pengalaman dengan Tuhan. Kekristenan bukan hanya apa yang dikuasai dan dimengerti oleh pikiran kita, tapi kekristenan itu pengalaman batiniah. Ingat, kita ini manusia rohani. Di atas segala-galanya kita manusia rohani. Yang membedakan kita dengan yang lain karena hidup kita ini sudah mengalami yang namanya lahir baru. Itu yang membuat kita ini harus sadar kita manusia rohani. Kalau kita manusia rohani dan tidak bisa berhubungan dengan Dia yang adalah roh itu sendiri, bagaimana kita bisa langgeng ikut Tuhan kemana Tuhan mau bawa kita? Tadi penglihatan tadi memang memprihatinkan. Seperti terbelah-belah, ada jurang-jurang, ada yang terang, ada yang remang-remang, ada yang gelap sekali. Tapi seringkali juga itu merupakan pilihan kita. Kalau kita bisa ikut Tuhan seperti yang Dia mau, bukan maunya kita sendiri, pastilah kita akan tinggal bersama dengan Dia. Dialah terang dunia itu, dan kita akan hidup di dalam terang. Tapi berapa banyak orang Kristen yang hidup berdasarkan apa yang Tuhan mau dan bukan yang kita mau. Saya pernah khotbah soal persepsi. Kita semua punya persepsi, punya cara berpikir, cara pandang yang berbeda-beda. Itu menentukan di mana kelak kita berdiri, di tempat yang terang, yang remang-remang, atau di tempat yang gelap. Simple aja sebetulnya. Dalam keadaan seperti apapun, apakah setiap kali kita berkata Tuhan, kita berseru memanggil namanya, Dia menyatakan dirinya dan berkata, aku ada bersama dengan engkau. Anda boleh punya banyak pembenaran dalam hidupmu, engkau boleh punya banyak excuse, alasan apapun, tapi yang penting di mana Tuhan berdiri. Alkitab berkata kalau Dia bersama dengan kita, Dia di pihak kita, siapa lawan kita? Itu merupakan acuan yang paling sederhana pada waktu kita menghadapi pergulatan hidup. Engkau menghadapi pertentangan dengan banyak hal, situasinya tidak mudah. Satu pertanyaan saya,
Apakah engkau masih bisa merasakan Tuhan menyertai engkau? Apakah hatimu masih bisa berpaut ke Dia? Apakah saudara masih bisa berkata, aku ketemu Tuhan setiap kali aku menghampiri Dia? Tidak bisa aku pungkiri, hatiku berkobar-kobar akan Dia. Aku hanya rindu Dia dan bukan yang lain. Selama itu masih kuat dalam hidupmu, Anda di posisi yang sangat aman. Tapi ketika hati kita, pikiran kita, kegiatan kita bergerak ke arah yang berbeda, sudah bukan Dia dan hatinya lagi. Saya khawatir kita di tempat yang remang-remang, bahkan mungkin di tempat yang gelap. Mari kita lihat Lukas pasal yang ketiga. Ada hal yang Tuhan mau sampaikan pada petang hari ini. Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Kalau kita ingin menikmati yang dinikmati oleh Yesus, ada rahasia penting dalam kehidupan kita. Lukas 3 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Alkitab berkata ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis. Dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kalau Anda cek dalam bahasa Inggris dikatakan, as he was praying, ketika dia sedang berdoa, terbukalah langit. Kekuatan orang Kristen sebenarnya karena kita mengklaim diri kita anak-anak Tuhan. Bedanya kita dengan yang lain adalah agama itu upaya manusia untuk menjangkau Tuhan. Kekristenan adalah upaya Tuhan untuk menjangkau manusia. Yang membuat kita beda karena kita berkata, aku orang yang lahir baru. Aku ini born again, lahir baru. Ada roh Tuhan di dalamku. Nah itu sebenarnya dasar yang membuat kita beda dengan yang lain. Karena dasarnya berbeda, kelak bangunan di atasnya juga akan berbeda. Nah seberapa roh Tuhan tinggal di dalam kita, seberapa Dia menyertai kita, seberapa kita mendapatkan perkenan dan hadiratnya, itu saja barometernya. Ini bukan soal karunia, ini soal hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Nah banyak orang Kristen punya model hubungan yang berbeda-beda kualitasnya. Tapi sebenarnya Tuhan rindu kita punya hubungan karena kedekatan, karena cinta, karena kasih, karena passion kita kepada Tuhan begitu besar dan begitu ajaib. Ketika saya di Malaysia, ada seorang hamba Tuhan bertanya kepada saya. Dia seorang ibu dan dia bertanya, Pastor, what is your passion? Apa geloramu? Apa cintamu? Apa gairahmu yang paling besar? Apa itu? Orang akan menjawab pertanyaan itu masing-masing dalam hatinya. Tapi saya berdoa passion terbesar kita bukan yang lain. Passion kita, gairah kita hanya satu. Yesus Tuhan yang luar biasa. Amen saudara. Banyak orang punya passion yang berbeda. Yesus ketika dia berdoa, langit terbuka. Ajaib banget. Bukankah dia pola kita? Bukankah dia pattern kita? Betapa ajaibnya ketika setiap orang percaya. Waktu kita mulai berlutut dan kita berkata Tuhan. Dan tiba-tiba ada open heaven di atas kita. Ada surga yang terbuka. Dan doa kita tidak mental di atap dan kemudian jatuh lagi. Tapi sampai ke hadapan Tuhan. Samuel pernah mengumpulkan orang Israel. Dengan cuma satu alasan. I will pray for you. Aku akan berdoa buat kamu. Anda bayangkan ribuan orang kumpul hanya untuk satu tujuan, didoakan oleh Samuel. Dan itulah kekuatan yang luar biasa yang Tuhan mau berikan dan Dia sediakan buat kita. Berapa banyak orang Kristen yang mengeluh, datang kepada hamba Tuhan, kepada orang lain berkata, doakan saya, doakan saya. Kenapa? Karena setiap kali dia datang ke Tuhan, dia nggak tahu apa yang terjadi, dia nggak bisa berasa apa-apa, dia mengaku dirinya anak Tuhan, tapi nggak pernah punya hubungan yang sebegitu rupa dengan Tuhan yang begitu rindu kepadanya. Relationship kita dengan Tuhan punya kualitas yang berbeda. Dan karena kualitas yang berbeda itu membuat kita dipisah-pisahkan sebenarnya.
Ya mungkin karena kedagingan ikut campur, tapi dasarnya orang tidak pernah bisa disatukan kuat kecuali passionnya sama, geloranya sama. Saya nggak bisa kumpul dan makan dengan orang yang doyannya makan bawang. Bawang mentah, bawang goreng, bawang godok, bawang rebus, acar bawang, jus bawang. Kalau itu Anda, please jangan makan di depan saya. Anda nyingkir saja jauh-jauh. Walaupun mungkin saya mengasihi saudara, saya berkata, aku mengasihi engkau dalam nama Yesus, dalam roh saja. Suruh berpelukan, no way. Karena saya akan muntah, bukan karena pelepasan, saudara. Gak tahan. Kalau kita punya passion yang berbeda, akan berbeda sih. Nah, di mana passion kita hari ini? Apakah kita punya passion yang mengarah ke Tuhan, atau kita punya passion yang mengarah kepada ego kita? Hubungan kita satu dengan yang lain terhadap Tuhan kita yang cuma satu itu bisa berbeda kualitasnya. Tadi pagi saya cerita tentang 3 anak saya. Saya perhatikan anak-anak saya juga punya kualitas hubungan yang berbeda dengan saya. Saya nggak perlu sebutkan namanya, Anda menduga sendiri, dan mungkin Anda benar, mungkin Anda salah. Tapi masing-masing punya tekanan hubungan yang berbeda, menunjukkan interestnya di mana. Ada yang satu itu aneh banget. Dia hubungannya, dia selalu kalau SMS, dia ngabari saya, dia bilang gini, aku mau sekolah, gitu. Kalau pulang, dia bilang, aku sudah pulang sekolah. Kalau malam, aku mau bobo, good night ya, gitu. Itu aja. Dia nggak tanya yang lain, dia hanya cerita tentang dirinya. Dan dia tanya tentang saya. Kalau saya harus keluar kota, berangkat pagi-pagi, dia maksa minta dibangunkan. Saya ngerti, dia hanya pengen lihat papahnya masuk ke mobil dan berangkat ke airport, dan sementara itu dia akan nangis. Tiap kali akan begitu. Ketika pernah sekali nggak saya bangunkan, dia jengkel banget. Kenapa papa ingkar janji? Kan janjinya mau bangunin aku. Tapi kamu nangis, nggak apa-apa. Lebih baik aku nangis, tapi bisa anterin papa sampai ke mobil. Itu sebuah hubungan. Seringkali saya goda dia, kalau dia lagi mau pergi, saya bilang, loh, lah papa kok ditinggal di rumah? Dia balik, dia bilang, papa jangan gitu, aku jadi pikiran. Gak apa-apa ya pak ya, sebentar kok. Loh gimana, loh papa jangan gitu pak. Anda tahu sebuah hubungan, ngerti saudara? Dan selama saya pergi kemanapun, hampir tidak pernah dia bilang, oleh-olehnya gak pernah. Gak pernah. Yang lain lagi, beda lagi. Kalau SMS-an sama saya, atau teleponan, dia cerita, bertanya begini, tadi khotbah apa pak? Tuhan hadir nggak? Kebaktiannya seperti apa? Hadiratnya oke nggak? Ada serangan apa? Dia selalu pengen tahu pelayanan saya. Dia tertarik banget dengan apa yang saya kerjakan, dan Tuhan kerjakan. Dia nggak pernah pamit sekolah, ya nggak pernah. Mau tidur aja dia. Tapi kalau dia punya kepentingan, saya beritahu, aku lagi seminar, doakan. Dia tanya, hasilnya gimana seminarnya? Papa khotbah apa? Tuhan pesan apa? Ada penglihatan apa? Dia tanya banyak detail tentang kegiatan saya, pelayanan saya. Yang satu lagi hebat lagi. Kalau SMS saya, wah jangan lupa oleh-olehnya ya. Aku minta ini, aku minta ini, aku minta ini, aku minta ini, aku minta ini. Dia nggak peduli mau good night, good morning, dia nggak peduli. Dia nggak pernah tanya suara Tuhan ngomong apa, mau bersuara mau tidak. Yang penting oleh-olehnya. Saya minta daftar belanjanya panjang banget. Saudara tahu kualitas yang berbeda-beda. Sebagai orang tua kita harus adil, kita harus care semuanya. Tetapi Anda bisa mengerti, setiap pribadi punya kualitas yang berbeda. Memang yang minta oleh-oleh sudah lumayan, saudara. Sudah mulai ada perobatan dan pertobatan, gitu ya. Kadang-kadang orang belum bertobat masih berobat. Lumayanlah, lumayan. Karena beberapa hari yang lalu saya di luar kota, satu pagi saya kaget sekali. Dia SMS saya, mengharukan banget. Dia bilang gini, papi, terima kasih ya. Aku seneng banget. Papi itu perhatian banget sama anak-anaknya. Aku seneng banget. Thank you ya papi. Gitu aja saudara. Perkataan itu simple, tapi kena di hati.
Saudara bisa ngerti sebagai orang tua perasaanmu ketika anakmu berkata begitu. Sebuah kualitas hubungan. Anda kan suka sih, papi aku minta ini ya sabu, aku minta ini, aku minta ini, aku minta berlian, papi aku minta mobil. Oke sih. Tapi Anda bisa ngerti bedanya ketika saya terima dengan SMS yang terakhir, yang hanya say thank you, karena papi perhatian betul sama anak-anaknya. Saudara bisa rasain the difference, bedanya. Anda pikir Tuhan juga tidak begitu? Sering kali kalau Tuhan lihat kita, ya nyuwun berkah melulu ini orang ini. Dia pakai bahasa Jawa sih sering kali. Selalu minta berkati terus. Kayak kono. Tak ribut, tinggal hilang. Anda boleh nikmati mainanmu, engkau boleh nikmati oleh-olehnya. Saudara pernah lihat itu iklan HSBC? Saya pernah nonton iklan HSBC di Garuda. Digambarkan ada orang naik kapal terdampar di pulau terpencil, nggak ada apa-apa, berbulan-bulan digambarkan. Ini iklan HSBC, sampai keluar brewoknya begini dan kotor banget. Itu pulau tidak ada apa-apanya, pulau terpencil. Setelah sekian bulan, sebuah kapal merapat menemukan dia. Waktu dia pulang, Anda tahu, disambut keluarga besarnya. Yang pertama muncul omanya, sudah ompong giginya tapi rambutnya disanggul gede gitu. Ngomongnya tahu, oleh-oleh, katanya begitu. Gila nggak? Ini cucunya habis terdampar di pulau berbulan-bulan, datang pertama, oleh-oleh katanya. Berapa banyak di antara kita dengan Tuhan juga oleh-oleh Tuhan? Mau oleh-oleh apa? Relationship-nya beda. Yesus beda lagi. Kalau soal berkat, itu dia mau beri kok saudara. Why not? Gak ada ruginya kok. Cuman masalah hati ini loh. Masalah hati. Gimana ya kalau kita berlutut sembahyang, nyembah aja, kita baru ngomong Tuhan, tahu-tahu semua berubah. Itu lebih dari harta loh saudara. Itu lebih dari semuanya. Buat saya ya, kebahagiaan paling besar hanya ketika sudah mulai berlutut, bilang Tuhan, dan just feel the difference. Ada sesuatu yang dan orang berkata, beda Yesus itu. Nah, apa yang membuat sampai begitu? Oh, itu kan Yesus, Pak. Oke, tidak fair dong kalau begitu. Tapi apanya dari Yesus yang bisa membuat sampai seperti itu? Coba buka Matius pasal 3. Matius pasal yang ketiga. Matius 3 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Matius 3 ayat 13, 14 dan 15. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Yohanes tahu diri loh. Dia berkata, aku yang perlu, engkau ini kan Tuhan. Dan engkau yang datang kepadaku, gak kebalik nih. Tapi ini sikap hati yang luar biasa. Ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sikapnya yang berkata bahwa kita sepatutnya menggenapkan seluruh kehendak Allah. Sikap hati yang berkata, whatever it takes, apapun resikonya dan berapapun harganya, kalau itu kehendak Allah, I'll do it. Sikap itu membuat Tuhan suka, saudara.
Sebetulnya ya, orang mau dipakai Tuhan mau tidak itu sederhana. Seberapa Tuhan terpikat dengan saudara, itu saja. That's all. Kalau engkau punya sikap hati yang sampai Tuhan berkata, aku suka ini, dan dia terpikat saudara, istilah saya ini, dia bisa kalap belain saudara. Dia bisa buat banyak hal untuk dia mau berkata, ini milikku dan bukan milik siapa-siapa. Lihat Yohanes pasal 12. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Jelas siapa tuannya, siapa hambanya. Hamba mengikuti kemana tuannya pergi. Barang siapa melayani aku, ia akan apa? Dihormati Bapa. Melayani dengan cara apa? Ikut kemanapun tuannya mau. Dan dia berkata akan dihormati Bapa. Ayat terakhir, Yohanes 14, saudara. Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Yohanes 14 ayat 21, 22, 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan perhatikan, menyatakan diriku kepadanya. Ini apalagi kalau bukan revelation. Aku menyatakan diriku kepadanya. Dan ini yang Anda harus mengerti. Itu rahasianya. Yang penting jadi orang itu mau nurut. Sekalipun Anda nggak bisa ngerti. Belajar nurut dengan Tuhan. Anda akan lihat sesuatu di situ. Ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot. Gawat memang. Kalau Anda punya nama dengan orang yang punya cap jelek, itu harus dijelaskan panjang lebar. Yudas yang bukan Iskariot. Tahun lalu atau 2 tahun lalu, Indonesia digegerkan oleh seorang bernama Sumanto. Anda masih ingat itu? Orang yang makan apa? Mayat dimakan. Dan itu orang katanya nggak terlalu sehat. Sampai di internet itu waktu rame, waktu pencalonan presiden itu. Presiden apa namanya? Apa itu? Pokoknya ada calon presidennya, Sumanto, lagi nyengir gitu, saudara. Sejak saat itu, orang yang punya nama Sumanto gelisah. Kalau kenal orang, kenalkan. Aduh, dia boleh seorang yang pinter, yang hebat, sarjana, profesor sekalipun. Kalau ini Pak siapa? Menyebut namanya malunya luar biasa. Coba bayangkan kalau Anda namanya Sumanto. Orang lagi heboh, di mana-mana orang ngomong Sumanto. Tiba-tiba inilah Profesor Doktor Sumanto, orang semua begitu. Gawat emang. Pas punya nama dengan orang yang punya predikat mengerikan, itu ajaib banget. Sampai Yohanes pun perlu mengklarifikasi demi nama baik sahabat baiknya ini. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Ini yang berbeda dengan yang omnipresence tadi. Kalau dia sebagai yang maha hadir, dia nyatakan kepada dunia. Tapi dia bicara kepada kami. Kenapa engkau nyatakan dirimu ke kami, Tuhan? Dan bukan kepada dunia. Jawab Yesus, perhatikan jawabannya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan digunakan kata ini, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Anda tahu bedanya?
Stephen, kalau Anda mengasihi dia, lakukan yang dia perintahkan. Bapa mengasihi, dan aku nyatakan diriku. Kami, aku dan Bapa akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan mereka. Saudara, ini hari-hari yang luar biasa. Saya mau tutup dengan cerita ini, sekedar untuk mengingatkan saudara bahwa kita hidup pada zaman-zaman yang serius sekali. Kelak mungkin akan tiba waktunya. Pelajaran ini akan sangat berarti besar bagi hidupmu, dan seharusnya sudah. Karena seringkali di saat-saat yang paling kita tidak pernah bisa meminta pertolongan orang lain, disitulah hubunganmu dengan Tuhan secara pribadi akan menentukan banyak banget. Tadi pagi selesai kebaktian, saya ketemu dengan suami istri teman lama saya. Suaminya seorang dokter, istrinya pendoa syafaat. Saya masih ingat sekian tahun lalu, kami lagi mau perjalanan ke mana gitu, ke Singapura. Dia, suami istri dengan anaknya itu mau ke Amerika. Saya nggak tahu bahwa mereka tidak punya uang sama sekali. Tidak punya uang. Yang saya tahu pada waktu itu, saya punya uang Singapura dolar. Saya masih punya uang kalau nggak salah $500 Amerika US. Dan saya mau ke Singapura. Tuhan ngomong sama saya, bawa US-mu. Saya pikir nanti uang saya Singapura dolarnya akan habis, sehingga saya perlu US dollar untuk ditukar. Saya pikir begitu. Di Cengkareng kami ketemu, saya kaget sekali. Loh, kamu kok di sini? Iya Pak, oleh anugerah Tuhan, kami dari program apa gitu terpilih dan diberangkatkan ke Amerika atas biaya lembaga tersebut. Dia tidak ngomong apa-apa, ngobrol sebentar, dia pamitan, dia pergi. Waktu dia jalan keluar, saya masih ingat itu. Dia cerita, sandalnya itu sepatunya jebol sepatunya. Dan dia beli sandal di airport, sandal turis terus saudara, yang kembang-kembang. Mau ke Amerika pakai sandal turis. Saya lihat, saya geli aja lihat itu. Saya masih ingat. Dia berangkat, dia pergi. Tuhan ngomong sama saya, US-mu kasihin dia semuanya. Saya kejar dia. Saya bilang, Tuhan suruh berkati kamu. Dia baru ngomong bahwa dia tidak punya uang sama sekali. Dan itu uang berguna banget ketika di Amerika. Dia berkata, Pak, itu betul-betul Tuhan yang berikan. Kami tidak tahu tanpa uang itu jadinya seperti apa. Mereka balik ke Indonesia. Bertahun-tahun ini mereka setia melayani di kota Nabire di Papua. Mereka masuk di daerah pedalaman. Dan di situ mereka melayani suku-suku terasing. Dan mereka berkata, hanya kami ini Pak orang Indonesia yang di daerah pedalaman. Yang lain semua orang bule, orang Amerika, orang Kanada, orang Australia, orang Korea. Tidak ada orang Indonesia masuk sampai ke pedalaman. Di tempat di mana suku itu masih hidup seperti zaman mungkin ratusan tahun yang lalu. Mereka berdua datang, sebetulnya mereka janjian dengan saya sih mau ketemu, dan saya beri waktu hari ini. Karena mereka berkata, saya disuruh Tuhan ketemu dengan Bapak untuk cerita tentang Papua. Ada banyak yang dia ceritakan, dan saya mengerti ini hal yang serius. Nah, lihat saudara, mereka dibesarkan tadinya dari gereja Pak Edilio. Mereka backgroundnya begitu. Dan dikirim mereka akhirnya ke Papua. Saya mau cerita sebagian dari apa yang dia ceritakan. Menarik sekali. Dunia roh itu nyata. Saudara tidak percaya, it's your own problem. Tapi saya mau cerita. Ini aneh, kejadiannya aneh. Ada seorang mimpi kira-kira 3-4 bulan lalu. Dalam mimpi ini, dia disuruh mertuanya nyalain TV. Ini mimpi. Dia nyalain TV. Dia lihat gambar peta Papua. Terus ada keterangan di situ. Berkata begini. Dia lihat di bagian kepala burungnya Papua itu. Dia ada keterangan seperti berita. Setan menikah atau kawin dengan manusia. Anaknya diberi nama Da Silva. Udah gitu aja. Terus dia telepon Papua.
Aku mimpi kok seperti ini. Itu apa aku nggak tahu. Yang ini, istri dokter ini juga nggak tahu. Dia cerita ke pendoa syafaat yang lain. Itu apa aku nggak tahu. Yang ini, istri dokter ini juga nggak tahu. Dia cerita ke pendoa syafaat yang lain. Kok ada temanku mimpi begitu? Apa ini? Nggak tahu. Seorang ibu tertawa berkata, saya ngerti bu. Anda tahu, di kepala burung itu tinggal satu suku. Sukunya namanya Ayamuri. Dan orang-orang suku ini rata-rata tinggi besar badannya. Lebih tinggi dari orang-orang Papua kebanyakan. Dan mereka, karena kepercayaan, aneh, tiap anak laki sulung selalu diberi nama Da Silva depannya. Ayo, kok bisa? Mimpi, boom, kejadian di situ. Yang aneh lagi, mereka ngomong begini. Ini membuat saya heran betul, karena bulan lalu ya, saya diberitahu Pak Sugi, ada 3 atau 4 pendoa lihat penglihatan, ada seperti yang Anda ingat yang saya mimpi setelah Bahtera itu, ada naga ular gede, naga betina pakai mahkota, ya kan? Itu beberapa pendoa lihat itu lagi mau nyerang. Saya pikir inikah waktunya. Tapi aneh, teman kita Budon yang di Malaysia kuliah di KL itu, mimpi yang sama. Lihat tuh mau nyerang Bola Stadium. Bentuknya naga betina pakai mahkota, nyerang begitu. Saya sudah heran, kok di sini lihat begitu, orang di KL nggak ngerti apa-apa, lihat yang sama. Nah ini pendoa ini cerita sama saya tadi pagi, baru tadi pagi. Dia waktu doa peperangan rohani, dia diberi penglihatan sama Tuhan. Ada 3 bagian, 3 lapis kekuatan. Yang atas itu seperti awan gelap banget. Yang kedua itu kayak naga dengan anaknya banyak banget. Yang paling buntutnya itu naga betina pakai mahkota warnanya hijau. Itu diperangi. 2 hari kemudian ada 1 anak cerita sama dia, mimpi. Ini anak mimpi, anak kecil tinggal di kota lain, mimpi dan tidak ikut doa itu. Dia mimpi apa? Dia bilang gini, mimpi lagi berlayar di dekat perairan Papua itu, dan dia lihat laut terbelah, tersibak, dan keluar naga betina, warnanya hijau, pakai mahkota. Dan dari pernyataan-pernyataan yang mereka dapat, mereka berkata begini, Pak, ini akan punya imbas besar banget. Kalau kita menang di Papua, akan punya imbas besar banget atas seluruh Indonesia. Dan saya percaya, saudara, karena anaknya Bu Teresia Age, si Hensel itu dibawa Tuhan ke surga minggu yang lalu, 3-4 hari yang lalu. Dan dia cerita sama saya, Om, surga lagi sibuknya luar biasa. Aku lihat orang-orang bahkan tua-tua itu pakai pakaian perang semua. Dan satu malaikat yang dampingin dia tanya, ini kenapa? Malaikatnya berkata, kami mau ke Papua. Ini urusan bukan hanya untuk bangsa Indonesia, tapi akan berimbas sampai ke seluruh dunia. Lalu kemudian tadi teman itu cerita, Pak, kalau Bapak tahu gambarnya Tom Hess tentang gerbang-gerbang 12 gerbang itu, Golden Gate itu ujungnya, paling ujung itu Pulau Papua. Sehingga orang berkata, kalau pulau ini mengalami breakthrough rohani, maka dari situ Yesus akan datang masuk ke Golden Gate. Kalau Anda ke Yerusalem, ada gerbang namanya Golden Gate, itu ditutup rapat oleh penguasa pada waktu itu. Karena orang tahu dari situlah Mesias akan masuk. Ditutup rapat, ditembok, ditutup, diblok, saudara. Sampai sekarang itu masih diblok seperti itu. Tapi orang Yahudi percaya nanti Mesias akan masuk lewat gerbang emas itu, Golden Gate. Dan itu, saudara, saya percaya akan terjadi. Kenapa orang berkata bahwa Papua itu ujung dunia? Karena dari pulau itu, setelah lewat itu air, dan di situ tinggal suku yang sudah mungkin hidup seperti masih ribuan tahun lalu, tidak terjamah sama sekali oleh teknologi.
Saya minta dukungan doa saudara. Besok kami puasa 3 hari. Selama 3 hari kami punya cara puasa sendiri, masing-masing berdoa caranya bagaimana. Tapi saya percaya anugerah Tuhan akan dinyatakan. Bantu doa loh. Ini sungguh-sungguh serius. Ini peperangan yang tidak mudah. Saya hanya mau ajak mereka yang disuruh Tuhan berangkat. Yang tidak saya akan beritahu, please kamu gak usah ikutlah. Dukung dari Semarang, jangan ikut. Pak saya mau ke Papua. Jangan saudara. Kalau Tuhan tidak bicara kamu berangkat, saya minta jangan berangkat. Oh nanti kami akan minta Anda tidak berangkat. Kalau tidak yakin Tuhan suruh, please jangan konyol. Anak-anak juga merasa disuruh Tuhan. Saya tanya mereka one by one. Kamu yakin Tuhan suruh? Yakin Tuhan suruh. Saya tanya berulang-ulang. Karena ini perangnya frontal. Dan dokter ini ngomong sama saya, Pak hati-hati loh. Ini perangnya frontalnya luar biasa. Nah sekaligus dia ingatkan begini, Pak. Ini spirit yang lagi ngeri banget. Yang lagi ngeri banget di Papua itu. Roh pengkhianatan. Orang nikam dari belakang. Dia berkata kalau kita mulai perangi itu Pak, itu bisa imbas ke banyak tempat. Jadi saya mau berkata pada semua saudara, jaga hati hari-hari ini. Jangan kena imbasnya. Ini bukan waktu yang main-main. Saya heran sekali mereka berdua bisa datang, mereka cerita semua detailnya. Dan dia berkata, Pak kalau Bapak masuk ke pedalaman, itu mengerikan sekali. Anda pikir gampang ganti gubernur ini saudara? Itu peperangan rohaninya dia, cerita ngerinya luar biasa. Tidak mudah loh, tidak mudah. Yang namanya sinkretisme dicampur-campur semua di situ. Tapi itu real, itulah realita. Tapi itu pulau kayanya luar biasa. Kalau mereka bisa diubah hatinya dan dibawa ke Tuhan, itu kekayaannya luar biasa loh saudara. Itu bisa membiayai Indonesia. Satu pulau itu cukup saudara. Karena itu kekayaannya luar biasa. Saya berdoa dalam hari-hari ini, biarkan hati kita terus melekat ke Tuhan. Kekuatan kita cuma satu, hubungan kita dengan penguasa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kalau itu pun Anda tidak bisa, kalau itu pun tertutup buat saudara, kemana lagi kita harus berlari? Saya berdoa miliki hati yang selalu ingin dan berkata, Tuhan, aku ingin Engkau dalam hidupku. Aku ingin Engkau dalam hidupku. Amen saudara. Tutup Alkitabmu, siapkan hatimu. Yang bertugas untuk perjamuan, mari maju ke depan. Yang lain arahkan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan beri hati kami menghormati Engkau setiap kali. Supaya apapun Tuhan, saat kapanpun kami datang kepadamu, kami tahu bahwa Engkau ada di situ. Terima kasih Tuhan. Mari semua angkat tangan. Hormati Yesus, puji Immanuel, Rajaku, Tuhanku, bintang fajar. Dalam kekekalan
Maaf, ada istilah dalam dunia kekristenan yang berkata the law of the first mention, hukum penyebutan pertama, yang berkata bahwa apapun yang Tuhan ajarkan saat kapan pertama disebut, itu merupakan dasar fondasinya. Kapan roti dan anggur ini pertama kali muncul? Secara nyata eksplisit dinyatakan roti dan anggur. Ada kejadian yang saya mau bacakan sementara saudara menyiapkan hatimu. Di rumah nanti Anda boleh lihat di Kejadian 14. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Dan lihat respon Abram. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Kenapa orang membawa perpuluhan ke Tuhan? The law of the first mention itu bukan di dalam kitab Keluaran atau yang lain. Bahkan jauh sebelum itu Abraham sudah melakukannya. Nah, ini yang saya mau ajak kita lakukan hari ini. Melkisedek gambar dari Yesus sendiri, kan? Dalam Ibrani dikatakan itu merupakan gambar Yesus. Dia datang membawa roti dan anggur. Dia datang membawa tubuh dan darahnya. Dan waktu dia datang, dia menyambut Abram setelah dia mengalahkan musuh-musuhnya. Artinya itu sambutan kepada orang yang sudah menang dalam peperangan. Malam hari ini, mari dengan iman terima tubuh dan darahnya sebagai orang yang sudah menang. Bukan orang lagi yang bergulat untuk kemenangan, tapi orang yang mau percaya, aku sudah menang. Aku sudah mengalahkan si jahat. Aku telah mengalahkan dagingku dan pergulatanku. Sehingga dia datang menyongsong kita di lembah raja, lembah Syawe. Dan dia berikan roti dan anggur. Kita makan dengan pengertian bahwa aku disambut oleh imam yang maha tinggi. Yesus sendiri, imam besar agung itu. Dan dia mau berkata, kamu sudah menang, nak. Kamu sudah mengalahkan yang jahat. Kamu sudah menyalibkan dagingmu sendiri. Aku sambut engkau di lembah raja, lembah Syawe. Dan biar juga malam hari ini respon kita benar. Kepada dia yang memberikan roti dan anggur ini, kepada dialah kita mengembalikan 1/10 dari semuanya. Bukan dari sebagian, dari semuanya. Kenapa Anda memberi keperpuluhan? Karena engkau mengakui Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang membuat kita berkemenangan. Orang yang tidak mau mengembalikan itu, mau berkata, kemenangan dari aku sendiri, bukan dari Tuhan. Tapi ketika Abraham diberkati oleh Melkisedek, Allah yang maha tinggi, El Elyon, telah memberi kamu kemenangan, menyerahkan musuhmu dalam tanganmu. Dia mengaminkan itu, dia memberikan 1/10 dari semuanya. Saya mau malam hari ini Anda dan saya terima tubuh dan darahnya, makan roti dan minum anggur ini dengan hati berkata, aku percaya engkau sudah memberikan kemenangan kepadaku. Angkat roti ini dengan tangan kanan saudara. Dan terima kasih untuk tubuhmu yang telah dipecahkan buat kami, Tuhan. Kami mau makan dengan iman karena engkau yang berkata, makanlah. Kami makan dengan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darahmu, darah perjanjian baru, kau berikan kehidupanmu kepada kami. Dan kami juga minum dengan kemenangan daripadamu. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Hormati Yesus,
Puji Immanuel, Rajaku, Tuhanku, bintang fajar di dalam kekekalan, ku puji Dia, ku bersama Dia selama-lamanya. Katakan lagi, hormati Dia, hormati Yesus, puji Immanuel. Thank you Lord. Rajaku, Tuhanku, bintang fajar di dalam kekekalan, ku puji Dia, ku bersama Dia selama-lamanya. Ada di antara saudara yang selama ini engkau tidak pernah lihat penglihatan atau mendengar suara Tuhan, tapi sore ini Tuhan buka mata rohanimu, engkau melihat sesuatu, engkau mendapat pesan Tuhan. Mari maju cepat saudara, sampaikan. Selama ini Anda tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, Anda kepingin itu, dan selama ini kau tidak pernah ngerti soal itu juga. Tapi malam ini jelas banget Tuhan tunjukkan sesuatu dalam hidupmu. Saya minta kalau Anda orangnya, cepat ke depan, ceritakan. Jangan sampai pemberian Tuhan itu sia-sia dan hilang. Kalau Anda merasa saudara orangnya, selama ini kau belum pernah terima penglihatan atau mendengar suara Tuhan, tapi malam ini engkau mendengar Tuhan bicara jelas banget dalam hidupmu. Saya minta dengan hormat Anda maju ke depan, sampaikan pesan Tuhan ini. Ini penting buat setiap kita. Sebentar yang lain terus arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan bilang tuh seorang pria yang hari ini Tuhan buka sesuatu, engkau mendengar atau engkau merasa sesuatu Tuhan bicara. Ayo, siapa pria itu? Pria, dan Tuhan berkata dia tunjukkan sesuatu. Dan dia berkata, sampaikan, sampaikan, sampaikan. Dan Tuhan berkata, duduknya di baris-baris depan, bukan di belakang. Alright. Saya tidak merasakan bahwa sore hari ini saya dapat berkumpul di tempat ini, melihat setiap saudara dan Bapak Gembala kita, bahwa saya kemarin siang saya perjalanan dari Jakarta, saya berasa bahwa hidup saya ini diselamatkan Tuhan, sungguh sampai berasa sampai dengan malam hari ini. Bahwa kemarin sekitar pukul 10 pagi saya perjalanan di tol Cikampek itu, ban kanan sebelah saya meletus saudara, sehingga saya ini sebenarnya tidak percaya kalau Tuhan menjamah saya luar biasa. Saya berjalan 100 km per jam saudara. Saya sampai detik ini, malam ini saya belum percaya bahwa Tuhan sudah selamatkan saya. Di situ pesan Tuhan, bahwa Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan tahu bahwa esok saya bertemu dengan Tuhan. Maksud saya sore hari ini, karena pagi hari tadi kami baru sampai di tempat kami. Hanya itu supaya Tuhan sampaikan juga supaya setiap kita untuk lebih
melekat kepada Tuhan, lebih terus Tuhan, lebih terus saudara, supaya jangan sampai lepas kita. Hati kita harus berpaut terus kepada Tuhan sampai ajal menjemput kita. Terima kasih, terima kasih. Saya tahu masih ada yang malam ini Anda lihat sesuatu sore ini. Please saudara, jangan ditahan, jangan dukakan hatinya. Saya beri satu lagi kesempatan. Jangan dukakan hatinya. Jangan dukakan hatinya. Engkau taat, dia akan terus buka mata rohanimu. Kalau engkau tahan seperti orang yang punya talenta satu dan Anda pendam lagi, hanya karena malu dan takut. Kalau saudara mau menyenangkan hatinya, lakukan, saksikan apa yang Anda lihat hari ini. Kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Saya beri kesempatan sekali lagi. Thank you Lord. Hormati Yesus. Silahkan kalau ada langsung ke depan aja saudara. Puji Immanuel. Thank you Lord. Tuhanku. Tadi saya waktu penyembahan lihat Tuhan berlutut di tengah. Dia lihat ke depan saya sambil nangis. Sudah, terima kasih. Ada hal yang mendukakan hatinya, Anda tahu itu. Ada hal yang bisa membuat Tuhan duka. Saya masih ingin beri kesempatan lagi loh saudara. Kenapa dia harus menangis saat melihat kita? Kenapa tidak sekarang kita cerita apa yang dia tunjukkan kepada saudara? Ya, puji Tuhan. Cerita apa yang dia tunjukkan, apa yang dia. Saya melihat ada kayak follow spot di sana, dan ada dia berkata satu kata, tidak tahu itu buat saya atau bukan. Allah bilang bertobatlah. Thank you. Thank you. Ya. Ada sekumpulan wanita dan pria di dalam satu lingkaran. Kemudian lingkaran itu agak berlapis, artinya tidak satu lingkaran, artinya ada beberapa lingkaran. Kemudian ada sinar yang menyinari itu, dan di atasnya ada burung merpati. Ada beberapa yang semakin erat di dalam lingkaran itu, menjadi suatu ikatan yang luar biasa. Ada beberapa yang agak tercerai-berai. Kemudian ada suara katakan bahwa tetap di dalam satu ikatan. Itu yang Tuhan tunjukkan pada saya. Puji Tuhan. Thank you. Makasih. Kiara Shatakaratash. Sekiri betashindisi. Jarang kali buat saya untuk melihat penglihatan. Tapi di dalam beberapa minggu ini saya mengalami banyak sekali penglihatan. Dan hari ini juga saya mengalami penglihatan yang buat saya sangat menyedihkan sekali. Saya melihat banyak di antara kita yang berdiri. Tuhan melihatkan bahwa di sini tadi aku melihat bahwa ada jurang-jurang dan jurang-jurang permisah. Kalau aku melihat dan menceritakan lagi, sangat ngeri sekali. Di mana kelompok, ada yang kelompok di tempatnya lebih tinggi. Saya melihat lagi ada kelompok yang lebih redup sinarnya di tempat yang lebih rendah lagi, terpisah dari yang tinggi.
Dan melihat lagi ada kelompok lagi yang tempatnya lebih jauh lagi terpencil. Di dalam satu rumah ini aku melihat banyak sekali jurang, melihat banyak sekali tempat-tempat yang terpisah-pisah dan terkotak-kotak. Buat saya ngeri tadi ngeliatin. Terus sampai satu kali saya tidak kuat untuk berani melihat lagi. Kenapa Tuhan? Kenapa? Ada yang tempatnya terang, ada yang tempatnya agak gelap, dan ada yang gelap sekali. Padahal ini di ruang ini loh, di ruang di gereja kita ini, aku tidak pernah mengalami penglihatan seperti ini. Buat tadi saya tidak berani maju ke depan, sampai sesak dadanya, tidak enak sekali. Terus akhirnya cuma saya berani memacu depan untuk berani berkata, memberikan kesaksian ini. Tapi buat saya sesak sekali, dada saya terasa sesak sekali. Pada waktu Tuhan saya tidak berani, saya tidak mau ngomong di depan. Saya tidak mau Tuhan. Tuhan hanya bilang dia bersedih karena terjadi banyak di antara anak kita yang sakit hati dan benci di antara saudara-saudara kita yang ada di sini. Dia bilang bahwa yang duduk bersama belum tentu saling menyayangi, yang duduk bersama belum tentu saling mencintai. Tuhan tidak pernah ngomong seperti ini sama saya. Buat saya menyampaikan seperti ini sangat membuat saya tidak bisa bicara lagi apa artinya ini semua. Tapi yang diperlihatkan Tuhan itu hanya Tuhan bilang, kalau yang duduk di sebelahmu itu belum tentu kau mengasihi dan menyayangi dia. Itu yang membuat hati Tuhan sedih. Ada yang di dalam rumah ini saling membenci. Tuhan bilang saling memusuhi. Tuhan juga bilang kita ini tidak satu ikatan lagi. Itu yang membuat hati Tuhan sangat bersedih sekali. Tetap arahkan hati ke Tuhan. Tetap arahkan hati ke Tuhan. Kiarata shite kiananda kubushite. Kiarata soto kurubushite. Kadang-kadang hidup itu dipenuhi dengan pilihan. Kita mau ke tempat yang terang atau mau ke tempat yang gelap. Tuhan beri kami hati yang memilih di tempat yang paling terang, di tempat di mana Engkau ada. Seperti penglihatan yang pertama, biar tidak tercerai-berai dan kemudian iblis ambil keuntungan. Dan dalam nama Yesus, Kau bawa hati kami melekat kepadamu Tuhan. Kalau hati kami melekat hanya kepadamu, semuanya disatukan karena Engkau, bukan karena yang lain. Beri kami ikatan roh dan bukan sekedar ikatan jiwa. Beri kami ikatan roh dan bukan sekedar ikatan jiwa. Sikianata satakana matakain, kurashite kiaranata kana lamatashin. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar masing-masing arahkan hati meresponi apa yang Tuhan katakan hari ini. Hormati Yesus, puji Immanuel.